Kita belajar dari hikmahnya. Ada kejadian tertentu, ya kita proses semuanya, sebabnya kita cari. Kalau ada tindakan hukum, selesaikan secara hukum. Nanti semua yang terkait dengan sistem hukum itu akan dihisab di hadapan Allah. Ya, ada tindakan pencurian misalnya. Pencurian ya kalau dibiarkan akan merasa benar, maka laporkan pada yang berwajib. Ya, begitu dilaporkan, itu akan mengikat semua sistem itu. Ya, kalau diterima, diproses, ya maka berlaku. Benar nih, amanah ditugaskan. Kalau diniatkan ibadah oleh pemangku hukum, maka dapat pahala. Jangan salah, dapat pahala juga. Kalau diniatkan ibadah, dapat pahala, sistem berlaku. Ya, dan sebagainya. Kalau tidak diproses dan sebagainya, ya dapat dosa juga. Nanti hukum dunia juga berlaku. Bisa ditegur oleh pimpinan, bisa dimutasi, bisa macam-macam, bisa terjadi gitu kan. Nah, itu hukum yang dibuat. Karena kenapa? Ada keseimbangan dalam hukum. Dan keseimbangan itu mizan namanya. Ini nggak boleh, hukum Allah itu harus stabil semua. Ya, ada sebab akibat, ada aksi reaksi, ada dampak dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Jadi singkatnya, memahami qada dan qadar. Kalau kita mengetahui dengan baik, belajar, mendekatkan Al-Quran pada kehidupan kita, makanya Al-Quran, ya Allah, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ayo baca yang sering, ya supaya jadi penyemangat, motivasi, jadi syifa, jadi obat bagi jiwa, jadi rahmat, ya. Setelah itu ngaji, lihat, supaya paham ini. Kalau sudah paham, nikmat menjalani kehidupannya. Nah, dari sabar dan syukur ini, maka apa yang terjadi? Ajaban li amril mu'min. Baca hadisnya. Ajaban, sungguh orang beriman itu kehidupannya mengagumkan. Ajaban li amril mu'min. Itu hadisnya populer kan, viral kan? Ya, mengagumkan kehidupan orang beriman itu. Apa yang menjadi mengagumkan? Karena semua yang terjadi pada dirinya, dia pandang proporsional, sama semua, nggak ada bedanya. Ada jabatan, nggak ada jabatan, sama hidup. Ada harta, nggak ada harta, sama proporsional. Ikhtiar yang dia tempuh. Apa? Ya, apa yang menjadi sama itu? Jika dia berada dalam keadaan mendapat nikmat, suka, syakara, dia bersyukur. Ya kan? Dan jika dia merasakan keadaan duka, dia bersabar. Jadi nggak ada bedanya bagi dia suka dan duka. Dia melihatnya sebagai ujian dari Allah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sholat dan sebagainya macam-macam kerjakan. Proporsional. Sakit, alhamdulillah, Allah uji. Ya, di situ apa yang bisa dilakukan? Peluang untuk istighfar, peluang untuk tahajud, peluang untuk berdoa. Alhamdulillah yang tidak pernah saya dapatkan saat saya sehat, dapatkan saat saya sakit. Ya, itu cara melihatnya. Maksudnya bukan pengen sakit, bukan. Maksudnya dalam setiap keadaan kita sikapi proporsional. Ya, makanya ada ulama-ulama tertentu yang kadang-kadang unik cara memahaminya. Ada ulama pernah sehat kan, dia suka sakit. Nah, satu kali dia nggak sakit, nangis malah. Nangis, terus orangnya heran. Mabi kayak Syekh, kenapa Anda Syekh? Katanya. Saya tuh bingung, kok saya belum sakit ya di bulan ini katanya. Saya makin heran orang yang nanya, kok kenapa begitu? Kan Nabi bilang, kalau sakit itu ada peluang kita beristighfar, ada peluang dosa diampuni. Saya takut karena nggak sakit, ini dosa-dosa saya nggak diampuni. Coba cara berpikirnya. Bukan